Peri Warjio secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia pada 27 Juli 2026. Lantas seperti apa sepak terjang Peri Warjio di industri Bank Sentral? Berikut liputannya. Peri Warjio resmi mengundurkan diri dari kursi Gubernur Bank Indonesia pada 27 Juli 2026. Nantinya Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan surat keputusan Presiden terkait pemberhentian Peri dari kursi orang nomor 1 BI. Sesuai ketentuan Deputi Gubernur Senior Desti Damayanti akhirnya dipilih menjadi penjabat sementara Gubernur Bank Indonesia. Lantas bagaimana sepak terjang Peri Warjio di industri keuangan Indonesia selama ini? Mengutip situs resmi Bank Indonesia, Peri Warjio yang lahir di Sukoharjo pada 1959 merupakan orang yang lama berkarir di Bank Indonesia. Tercatat dirinya bergabung dengan Bank Indonesia sejak 1984, sekaligus menandakan 42 tahun dirinya berkarir di Bank Sentral. Sebelum menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia sejak 23 Mei 2018, Peri pernah menjabat sebagai Deputi Gubernur 1 periode 2013-2018 era Gubernur Agus Martowardoyo, serta menjadi Asisten Gubernur untuk kebijakan moneter, makroprudensial, dan internasional. Bahkan dirinya juga sempat menduduki posisi Direktur Eksekutif di International Monetary Fund selama 2 tahun dan mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam Southeast Asia Voting Group pada tahun 2007-2009. Selama berkarir di Bank Indonesia, pria berusia 67 tahun ini berfokus di area riset ekonomi dan kebijakan moneter, isu-isu internasional, transformasi organisasi dan strategi kebijakan moneter, pendidikan dan riset kebank sentralan, pengelolaan devisa dan utang luar negeri, serta biro gubernur. Selain itu dirinya juga mendukung perkembangan pembayaran digital dengan lahirnya Quick Response Code Indonesian Standard pada tahun 2019 lalu. Gubernur BI memilih pergi, pasar langsung bereaksi. Pengunduran Gubernur Bank Indonesia di tengah tantangan stabilitas rupiah dan sentimen pasar memunculkan pertanyaan mengenai arah kebijakan moneter ke depan. IHSG pagi ini juga tertekan, rupiah pun kembali menjadi perhatian. Apakah ini gejolak sesaat atau justru sinyal yang bisa memperpanjang tekanan ekonomi Indonesia? Untuk membahas lengkap lebih lanjut telah bergabung bersama kami pakar ekonomi Yanwar Rizky. Selamat sore Pak Yanwar. Selamat sore, Mbak. Ya Pak Yanwar, ini mundurnya Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia memang disebut karena alasan pribadi. Tapi kalau dari sisi ekonomi, Pak Yanwar melihatnya keputusan ini seperti apa? Apakah memang ada kemungkinan faktor lain yang mempengaruhi? Baik, kalau saya melihatnya gini ya. Pertama, sebetulnya di awal tahun lalu, di Januari 2025, sebenarnya kan sempat juga ada berita heboh terkait dengan Pak PW ini, gitu, bahwa ruangannya di OTT oleh KPK terkait dengan CSR. Nah, berdasarkan amatan saya setelah itu, sebetulnya figur Gubernur Bank Sentral kita dari sudut pandang independensi Bank Sentral ataupun ukuran-ukuran terkait dengan kinerja Gubernur Bank Sentral, sebetulnya dalam posisi melemah, gitu ya. Dalam artian bahwa di saat sebetulnya tekanan volatilitas lagi naik. Jadi gini Mbak, saya ingin memberikan gambaran dulu gini. Gambaran bahwa sebetulnya kita itu kalau terkait dengan kebijakan moneter ini, kita berada dalam posisi membutuhkan uang beredar dalam perekonomian kita yang sebetulnya dapat berputar dari uang-uang yang ada dalam sistem perbankan, dalam sistem devisa, yang kemudian memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kita, kan kurang lebih seperti itu. Nah, dalam era perbankan dan moneter modern saat ini, itu yang disebut dengan leveraging. Jadi artinya bahwa kalau misalnya uang masyarakat yang disimpan di dalam sistem perbankan, yang disebut dengan M1, itu kemudian bisa berputar lebih tinggi, maka sebetulnya perekonomian itu dalam posisi liquid dan kemudian cenderung perekonomian dalam kondisi ya positif. Nah, itu ukurannya adalah yang disebut dengan dalam sistem moneter M2, uang M1 yang beredar luas gitu ya. Nah, kita lihat dulu rasionya M2 kita. M2 kita dibandingkan dengan GDP, jadi M2 dibandingkan seluruh kue pertumbuhan ekonomi kita, kue ekonomi kita itu 42%. Artinya M1 bisa meleveraging sebesar 42% lah terhadap GDP. Nah, ini rendah sekali, bahkan dibandingkan negara-negara di ASEAN kita tuh rendah dan tertinggal. Jadi artinya
Vietnam misalnya 74%. Nah, dalam posisi yang seperti itu, artinya sebetulnya M2 kita itu sangat tergantung oleh kebijakan oleh bank sentral utama. Nah, bank sentral utama ini ada dua. Satu, kalau kita bicara yang global market, ya karena US dollar itu tetap menjadi ruling currency, artinya terkait dengan kebijakan The Fed, Federal Reserve dari Amerika Serikat, terkait dengan kebijakannya, terkait dengan likuiditas terhadap global market. Kedua, terhadap Asia market sendiri, yaitu Bank Sentral Jepang. Nah, pertama, Bank Sentral Jepang di tahun 2022, dia memberikan sinyal bahwa Jepang sebetulnya akan melakukan pengeringan likuiditas karena untuk kepentingan Jepang sendiri. Amerika Serikat sendiri mulai 2020 juga melakukan pengeringan likuiditas. Nah, dalam posisi pengeringan likuiditas seperti itu, sebetulnya kita akan mengalami tekanan yang disebut dengan tekanan nilai tukar. Ya. Jadi artinya nilai tukar akan cenderung melemah. Nah, dalam posisi seperti itu, ketika kita bicara setelah OTT KPK itu, saya melihatnya Gubernur BI PW itu cenderung akomodatif terhadap maunya pemerintah. Jadi artinya misalnya saja, pemerintah menginginkan BI rate turun, BI rate turun. Pemerintah menginginkan stabilisasi surat utang pemerintah agar yieldnya stabil, dia lakukan. Di saat sebetulnya yang terjadi bahwa bank sentral utama, baik The Fed maupun BOJ, itu tidak memberikan kompensasi inflasi. Jadi inflasi globalnya sendiri lagi naik. Kalau inflasi global lagi naik, sebetulnya bank sentral kalau tidak mau terjadi volatility berlebihan di market, maka menaikkan suku bunga bank sentral. Nah, trennya sebetulnya baik The Fed maupun BOJ tidak memainkan instrumen Fed rate maupun BOJ rate. Nah, artinya apa? Dia memberikan kompensasi, membiarkan pasar bervolatilitas ataupun bergerak volatility. Nah, yang terjadi adalah baik Amerika Serikat maupun Jepang, dia memberikan kompensasi dengan membuat kenaikan suku bunga surat utang pemerintahnya yang disebut dengan yield. Nah, dalam posisi seperti itu, Gubernur Bank Sentral kita, PW, dia melakukan counter cyclical. Jadi di saat BOJ dan The Fed itu memberikan relaksasi neraca moneternya dengan membiarkan surat utang pemerintah yieldnya naik karena Bank Sentral tidak menempuh kenaikan suku bunga, BI kemudian justru melakukan stabilisasi yield surat utang kita dengan terus menyerap yang namanya SBN diserap terus oleh BI sehingga yieldnya stabil. Tentu ini untuk kepentingan pemerintah sangat mendukung, mengharapkan ini untuk memberikan sinyal seolah-olah bahwa ekonomi baik-baik saja. Tapi di sisi lain, kan pilihannya kalau memang ingin melakukan stabilisasi dalam artian yield, artinya kan kenaikan suku bunga. Kenaikan suku bunga pun countercyclical, jadi dia melakukan dua hal yang memang diinginkan oleh pemerintah. Nah, kalau kita perhatikan, kontraksi ini menjadi terjadi setelah yang namanya US dollar indeksnya volatile melemah. Ketika volatile melemah, mata uang negara-negara lain menguat terhadap US dollar, sementara rupiah kita tetap melemah. Itu yang kemarin menjadi 18.200 dan sebagainya. Nah, ketika tembus 18.200 itu, PW ini menurut saya melakukan turn around. Jadi yang tadinya akomodatif terhadap pemerintah, dia turn around dengan kemudian dia menyusul karena sudah ketinggalan di belakang kurva, menaikkan BI rate berkali-kali, dan kemudian juga dia mulai melakukan relaksasi yang namanya yield surat utang, mulai dia tidak kendalikan terlalu ketat, sehingga bisa ke 7,4% dan sebagainya. Nah, kelihatannya ini yang membuat pemerintah agak gerah ya. Kemudian PW juga bilang ketika pertemuan di DPR, bahwa dana SAL harus kembali ke BI, dalam artian gini, karena BI melakukan yang namanya sebuah, ya kalau kita ngomong lari, BI udah ketinggalan di belakang kurva. Untuk menyusul kurva itu dia satu melakukan agresif naikin BI rate, relaksasi juga terhadap yield surat utang, dan BI juga melakukan intervensi pasar terbuka di falas di market. Nah, untuk itu kan BI butuh likuiditas, artinya